Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali, dipertemukan melalui Golden Habit Forum, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan berbicara berkenaan topik yang akan dibawakan adalah bagaimana mempersiapkan Idul Kurban. Karena tadi disampaikan oleh Ustaz Agus Sukaca, ini selingan karena biasanya dari minggu lalu kita membicarakan bagaimana konteksnya adalah orang sakit. Sehari ini kita dalam rangka menyambut Idul Adha, ya insya Allah nanti tanggal 28 kalau Muhammadiyah, maka kita akan mengingatkan kembali bagaimana kita sebaiknya mempersiapkan Idul Kurban. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah sudah membersamai kita semua Ustadz kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah akan membahas topik dari yang telah kami sampaikan, yaitu bagaimana mempersiapkan Idul Kurban dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustaz Agus Sukaca kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah dari Papua hingga Sumatera sudah ada keterwakilannya. Bahkan yang dari Papua, Rektor Jayapura, Prof. Partino sudah pertama masuk. Dan ada yang hadir juga ini, Rektor Universitas Cyber Muhammadiyah, yang sedang berada di Sorong, dan yang lain-lain. Hampir semua pulau besar sudah terwakili. Bapak sekalian, hari ini yang hadir adalah partisipan inti, karena kita mengedarkan undangan atau pemberitahuan baru beberapa menit sebelum jam 6 tadi. Jadi biasanya kan sehari sebelumnya kita sudah mengedarkan tautan, jadwal, undangan. Ini baru beberapa menit sebelum jam 6 tadi kita sampaikan, dan itu pun hanya di grup Golden Habit Forum Info. Ya, di lain-lain kita tidak share. Ya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada 49, berarti ini adalah inti dari partisipan Golden Habit Forum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita ini saat ini sudah berada di bulan Dzulhijjah, ya. Sehingga kita sedikit menjeda dari bahasan kita tentang tuntunan orang sakit.
nanti mulai Sabtu depan kita kembali lagi membahas tuntunan orang sakit. Mungkin masih ada beberapa episode lagi karena memang ini cukup panjang ya. Dan nanti insya Allah ada best practice ya. Bagaimana rumah sakit Muhammadiyah memberikan pendampingan terhadap orang-orang yang sakit. Nah, nanti insya Allah dari para direktur SDI atau di Pinrah nanti kita mohon untuk bisa terlibat di dalam pembahasan itu. Nah, kita sudah sedikit tentang persiapan kurban. Bapak sekalian, ini pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Dzulhijjah. Itu jatuh pada hari Senin, tanggal 19 Juni. Jadi hari Senin yang lalu kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Ini sudah hari Sabtu, berarti kita sudah pada hari ke-6 bulan Dzulhijjah. Dan nanti hari rayanya, Idul Adhanya, itu akan jatuh pada hari Rabu, tanggal 28 Juni. Ini berbeda dengan ketetapan pemerintah yang ditetapkan tanggal 29, jadi selisih 1 hari. Tapi nampaknya Saudi, di mana terletak Makkah, tempat berhaji, ya, di Arafah itu nanti insya Allah jatuhnya sama dengan perhitungan Muhammadiyah. Nah ini kita insya Allah ya, akan berhari raya pada tanggal 28 Juni di hari Rabu. Insya Allah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini bagi yang tidak berangkat haji, ada ibadah yang luar biasa ya, yakni ibadah kurban. Dilaksanakan ya setelah menunaikan sholat Id hingga pada hari tasyrik. Nah, ini hari tasyriknya Muhammadiyah dengan keputusan pemerintah selisih sehari. Insya Allah kita akan melakukan kurban itu ya. Kalau hari Rabu itu hari rayanya, hari tasyriknya berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Sabtu. Ya, kemudian tidak kalau pemerintah masih bisa hari Ahad lagi. Nah, Bapak sekalian, ini sekedar mengingatkan bahwa kurban itu merupakan ibadah penting. Ini ayat yang barangkali tiap hari kita baca ini. Surah Al-Kautsar. Ini surah yang pendek sekali, ya pendek sekali. Biasanya menjadi pilihan kita untuk bacaan di dalam sholat kita. Ya, setelah Al-Fatihah, biasanya bacaan-bacaan pendek ini sering menjadi pilihan. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, ini ada perintah fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya. Jadi perintah untuk berkorban. Di surah yang lain, ya, surah Al-Hajj ayat 34-35, ya, itu Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ya. Ini terjemahan di dalam di dalam tarjih ya. Saya ambil dari dari tanya jawab ya. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Allah, Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembahyang, maksudnya sholat. Orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ini tiap-tiap umat sudah ada ketentuan untuk untuk melakukan penyembelihan kurban. Nah, kita ini diperintahkan untuk mengikuti ya, syariat yang bermula dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ini di dalam firman Allah, falamma balagha mahusa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ini maksudnya Ismail, ya, putra Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah ia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar." Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini menggambarkan betapa Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu totalitas menyerahkan diri kepada Allah. Dalam hal yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, semuanya berserah diri kepada Allah.
Ini sebuah percontohan yang amat luar biasa yang kita lakukan, yang Nabiullah Ibrahim lakukan, yang Nabiullah Ismail lakukan, itu menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun secara akal manusia, apa yang dikehendaki Allah itu tidak menyenangkan. Atau secara perasaan tidak menyenangkan. Perintah menyembelih anak itu perintah yang bagi kita tentu ini sesuatu yang sangat berat. Karena Ismail ini bagi Nabiullah Ibrahim itu istimewa. Didapatkan ketika usia beliau sudah senja. Ya, beliau sampai usia senja belum mendapatkan keturunan, beliau mohon kepada Allah diberikan keturunan. Allah kemudian mengabulkan, dianugerailah Ismail. Sehingga kehadiran Ismail itu merupakan kebahagiaan luar biasa bagi Nabiullah Ibrahim. Tiba-tiba ketika balagha mausa', ya sekarang mungkin sudah sampai usia akil balik gitu ya, kira-kira ya sekitar 12-13 tahun begitu ya. Jadi sudah sudah menyenangkan karena ini Ismail ini menjadi anak yang yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Tiba-tiba Nabiullah Ibrahim diberikan isyarat untuk untuk menyembelih. Ya, ini meskipun isyaratnya adalah mimpi, tetapi Nabiullah Ibrahim yakin bahwa mimpi itu berasal dari Allah. Maka Ibrahim tidak langsung mengeksekusi, ya, langsung menyembelih, tetapi dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Nabiullah Ismail, dengan Ismail putra beliau. Nah, ini respon Ismail ini juga luar biasa. Ya. Jadi mempersilahkan Nabiullah Ibrahim untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya mungkin kalau sekarang kita yang diperintahkan itu banyak yang menolak. Ya. Ini kenyataan bahwa Ibrahim itu menjadi menjadi contoh orang yang memiliki tauhid yang luar biasa. Karena semuanya disandarkan pada Allah. Inilah yang harus kita contoh. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih anak. Kita diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban. Ini sebagai bentuk pembelajaran bahwa kita mesti berkorban. Jiwanya adalah ini implementasi dari nilai tauhid, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita total menyerah kepada Allah, maka intinya adalah sebenarnya di dalam memutuskan untuk bertindak, melakukan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, melakukan sesuatu, maka yang seharusnya menjadi pertimbangan terpentingnya adalah Allah. Dan mempertimbangkan Allah di dalam memutuskan berpikir,
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, Allah ini sudah memberikan rambu-rambunya yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka implementasinya kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu pertimbangan terpenting di dalam kita berpikir untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Ini jiwa ya, dari kita berkorban adalah bagaimana kita semakin takorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatu dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatu dengan rambu-rambu yang Allah berikan buat kita sekalian, sehingga hidup kita itu adalah lillah. Inilah inti sebenarnya dari bagaimana seharusnya kita berkorban itu mengingatkan kembali, sudahkah di dalam perjalanan hidup kita menjadikan Allah dan Rasul-Nya menjadi pertimbangan terpenting dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dahsyat sebenarnya ini tuntunan korban. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan korban. Rasulullah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah itu menyampaikan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki atau kemampuan berkorban, tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati musola kami. Kemampuan ini harus direncanakan dengan baik. Bukan berkorban dengan sisa-sisa anggaran. Ya, jadi kalau kita ada sisa-sisa anggaran, nah, kita baru berkorban. Tetapi ini mengindikasikan wajada saatan. Itu mempersiapkan kemampuan untuk berkorban. Jadi ini menjadi anggaran yang seharusnya kita alokasikan dari penghasilan yang kita peroleh. Karena program tahunan kita bisa mempersiapkan 1 tahun. Bisa enggak kita mengumpulkan anggaran, menabung, ya, jadi menyisihkan anggaran bulanan kita untuk digunakan berkorban setiap tahunnya. Jadi bukan nanti tiba-tiba ya setelah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, waduh tabungannya kosong, nggak ada uang untuk berkorban. Padahal sebelumnya banyak keperluan-keperluan tersier kita yang kita bisa bisa membeli. Ya. Nah, ini korban ini termasuk ya paling tidak ini menjadi anggaran penting. Sehingga kita mesti mempersiapkan ya bagi yang penghasilannya mungkin sedang-sedang perlu mempersiapkan menabung selama 1 tahun, menyisihkan anggaran bulanannya cukup untuk berkorban. Nah, kalau di Samarinda itu nilai seekor sapi kurang lebih 20 juta, itu sudah cukup besar itu. Ada yang sekitar 16 juta. Ya. Nah, itu bisa untuk 7 keluarga. Ya. Nah, atau seekor kambing. Nah, kalau kambing agak lebih mahal, 4-5 juta. Ya, itu ya. Nah, itu kita dalam 1 tahun mempersiapkan sehingga ketika di bulan Dzulhijjah, anggaran itu sudah siap untuk korban. Tentu yang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, ini mempunyai nilai kesungguhan di dalam beribadah.
terutama menyiapkan korban ini. Tapi kalau kita hanya mengandalkan, nanti kalau ada sisa anggaran berkorban, nggak ada sisa anggaran, ya enggak. Nah, berarti di sini kita kurang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan korban. Nah, oleh karena itu, ya, saya kira bagus ini kalau ini kita masyarakatkan, kita fasilitasi, kita bisa mungkin yang di amal usaha bisa menyiapkan tabungan korban. Jadi yang rektor, yang pimpinan rumah sakit, ya, itu bisa membuka tabungan korban, ya, sehingga memfasilitasi para pegawainya memiliki kemampuan korban ketika pada bulan Dzulhijjah. Nah, ini kalau bisa dijadikan menjadi program institusi-institusi di lingkungan Muhammadiyah, saya kira ini akan membantu, ya, anggota-anggota Muhammadiyah, umat Islam, ya, untuk bisa mempersiapkan diri dalam berkorban dengan baik. Nah, ini kalau 3 juta rata-rata untuk sapi misalnya, berarti kan sebenarnya bagi 12 kan nggak banyak 1 bulan. Ini bagi yang gajinya sudah memungkinkan untuk diambil sebagian untuk melakukan korban. Sehingga institusi-institusi di lingkungan persyarikatan itu bisa dijadikan media untuk memfasilitasi umat bisa melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, sebelum pelaksanaan, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya, itu ada amalan-amalan yang istimewa. Amalan-amalan sebelum Idul Kurban. Ini ada hadis dari Hunaidah ibnu Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah, hari Asyura, 3 hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan. Jadi tuntunan, ya, ini Rasulullah melaksanakan 9 hari itu berpuasa. Tapi di antara 9 hari itu ada yang istimewa kalau misalnya tidak bisa melakukan yang 9 hari, pilihannya itu ada Senin Kemis, ya, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, ada Senin Kemis, ya. Kemudian ada puasa Arafah. Ya. Puasa Arafah itu istimewa, ya, karena puasa Arafah, siyamu yaumil Arafah, ahtasibu 'alallah ayyukaffiras sanah allati qablahu wassanah allati ba'dahu. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi insya Allah nanti jatuh pada hari Selasa, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, Bapak sekalian. Ini puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dilakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setahun yang akan datang kan kita belum melakukan. Ini semangatnya adalah bahwa setahun ke depan kita berhati-hati supaya tidak melakukan dosa-dosa yang disengaja. Tidak bersengaja melakukan dosa. Karena Allah sudah memberikan kasih sayang ini, sudah diampuni kok mosok kita mengotori. Ya, mengotori. Ini adalah sikap kehati-hatian bahwa setahun ke depan kita berhati-hati, ya, supaya tetap dalam keadaan bersih, dan setahun yang lalu Allah memberikan ampunan kepada kita.
Maka Bapak Ibu sekalian, hari Selasa yang akan datang, upayakan kita bisa berpuasa. Sebelum Selasa hari Senin. Hari Senin itu hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah. Di samping hari Tarwiyah, itu hari puasanya Nabi. Hari puasanya Nabi. Jadi kita ya kalau bisa Senin dan Kamis ya, kita berpuasa, boleh niat puasa hari Senin ya, atau Tarwiyah. Hari Selasanya kita puasa Arafah. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita sekalian. Di Ramadan yang lalu kita sudah diskusikan, sharing tentang manfaat sehat puasa. Nah tentu ini kalau kita di luar Ramadan juga banyak melakukan puasa, manfaat-manfaat sehat itu juga akan bisa kita peroleh, ya. Kita lengkapi, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan manfaat tambahan. Selain manfaat yang telah disampaikan oleh Nabi kita diampuni dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Oleh karena itu, bergembiralah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berada pada saat-saat yang istimewa. 9 hari ini nilai amalan kita juga istimewa. Mari kita penuhi dengan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan ya, sebanyak mungkin, seoptimal mungkin, sehingga di 9 hari Dzulhijjah ini amalan-amalan kita merupakan amalan-amalan yang istimewa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini banyak para kiai yang hadir di forum Zoom ini. Nah, nanti bisa ditambahkan, ya, ada Ustadz Musta'in, ada Ustadz Abdul Lanang, ada Prof. Partino, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bisa memperkaya bagaimana Dzulhijjah kita betul-betul menjadi Dzulhijjah yang istimewa. Hadanallahu yakum ajma'in, nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.